Nah, sobat semuanya, kita balik lagi, kita akan mereview di pusaka yang ketiga. Coba kita akan melihat dari pusakanya seperti apa. Setelah di video sebelumnya kita mereview dari pusaka Jalak Ngure dan juga pusaka apa ya kemarin ya, Jalak Tilam Sari kalau nggak salah, yang milik teman saya itu. Nah, coba kita akan melihat atau mereview bersama tentang pusaka yang ketiga ini, sobat. Nah, ini adalah pusakanya. Kemarin itu waktu saya bertamu ke tempat teman saya itu, waktu saya ditunjukkan dari keris Jalak Nguri yang menurut beliau adalah estimasi PB, saya melihat-lihat keris yang lainnya. Jadi coba saya pengen ini pengen tahu keris-keris panjenengan yang lainnya gitu. Dan setelah saya melihat-lihat belum ada yang begitu seret. Tapi sobat, waktu saya membuka keris ini, loh, ini kok kayaknya masuk ini. Ini masuk ini di saya kayaknya ini. Saya melihat dari pamornya, pamornya ini kayaknya pamor bagus, tapi mungkin waktu perawatan masih kurang maksimal, jadi tidak begitu tampak untuk dipamor. Coba kita akan melihatnya, sobat, wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, ini sobat, ini adalah perwujudan dari pusakanya. Setelah saya keluarkan, ini berbau wangi, sobat. Tapi kalau yang ini saya yakin adalah minyak wanginya pusaka. Jadi ini adalah minyaknya pusaka. Wangi karena minyak pusaka. Tapi kalau untuk yang keris Jalak Ngure yang yang satunya yang juga saya dapatkan dari beliau ini bukan dari minyak pusakanya, tapi karena kemungkinan dari warangkanya yang mungkin juga itu adalah warangka cendana, sobat. Nah, ini waktu saya buka-buka gitu di kerisnya beliau, saya loh, kok ini masuk ini di saya ini. Waktu saya tanyakan, Mbak sama ini Mbak gitu, oh iya Mas Tony, ini segini, waduh, maharnya ini. Nah, diborong saja, kalau diborong nanti gampang katanya gitu. Nah, ini sobat, kalau panjenengan melihat di sini, ini garapnya masih sangat-sangat bagus, garapnya lumayan bagus ini, sobat. Dan di sini di bagian tikel alisnya ini, sobat, kalau panjenengan melihatnya, ini tikel alisnya nerjang gandhi. Nah, ini adalah sebutan untuk tikel alis yang dia itu menyeberang atau menerjang gandhinya. Nah, di sini. Nah, saya mendapatkan info dari teman saya, Mas Tony, kalau untuk di keris-keris nerjang gandhi itu, Mas, itu biasanya keris-keris sepuh, Mas. Alasannya seperti apa? Saya tanya gitu. Alasannya seperti apa? Bilang kayak gitu, Pak. Asumsinya seperti ini, Mas Tony. Kita lihat saja kayak seperti petok, jalak budo seperti itu. Kebanyakan pusaka-pusaka jalak zaman dulu itu kan dia selalu nerjang gandhi, Mas Tony. Zaman-zaman era-era Singosari itu. Oh, seperti itu ya. Berarti tidak bisa ini ya. Kalau untuk keris-keris nom-noman gitu, keris-keris era-era Mataram nggak ada seperti itu. Ya, mungkin ada ya, tapi untuk saya pribadi, pengetahuan saya pribadi, untuk yang nerjang gandhi itu kebanyakan, maksudnya. Kalau untuk saya, maksudnya di sebelum era-era Majapahit, kalau bisa dikatakan ya Majapahit awal gitu, era Singosari lah. Kalau untuk yang keris-keris nerjang gandhi. Tapi kalau untuk saya, sobat, kayaknya nggak selalu seperti itu. Jadi karena apa? Karena di keris ini pun juga saya mendapati dia nerjang gandhi untuk tikel alisnya. Nah, ini tikel alisnya nerjang gandhi. Nah, kenapa Mas Tony kok tidak tidak menggolongkan ini di keris-keris seera dengan Singosari ataupun Mojopahit awal? Karena di sini di bagian belakang dari gonjonya ini, sobat, kok saya menemui adanya tungkaan gitu. Nah, ini ada tungkaan. Tungkaan ini adalah dia agak sedikit naik ke atas ini. Nah, itu adalah tungkaan. Nanti akan saya ajak panjenengan semuanya untuk melihat di buku pamor. Kapan hari itu saya juga tidak sengaja melihat-lihat juga membaca-baca buku, ternyata ada keterangan tungkaan. Nah, tungkaan ini salah satunya banyak dijumpai di keris nem-neman. Nah, juga ini tidak menutup kemungkinan mungkin loh ya. Keris nem-neman itu kan masuk di kayak keris-keris HBPB itu, sobat. Nah, apakah juga ada kira-kira keris-keris tangguh Majapahit ataupun juga tangguh Demak yang memakai tungkaan? Nah, jika panjenengan ada yang punya pendapat, silakan panjenengan tulis di kolom komentar, karena di sini, sobat, kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama-sama. Nah,
Ini kapan hari waktu saya melihat, saya tertariknya di mana gitu. Saya tertariknya waktu itu dia pamornya ini sebenarnya pamor penuh. Pamornya ini ngebior sobat. Nah, ini pamornya ini penuh, dia full. Saya suka sekali dengan pusaka yang pamornya itu ngebior-ngebior, itu saya sangat-sangat suka sekali. Nah, ini nanti kalau sudah diwarangi kayaknya ini pamornya penuh. Kemungkinan ini masuk di pamor pedaringan kebak kalau untuk saya sobat, karena untuk di pamornya sendiri dia memenuhi bilah pertama. Lalu yang kedua, kapan hari itu saya melihat di bagian pejetan atau gelumbangan ini ada pamor telogo mambeng. Nah, telogo mambeng atau telogo mambeng, nah seperti itu. Nah, ini pun juga gitu. Nah, waktu saya pilih sama ini, Bah, wah, Mas Tony pilih yang ini, itu ada pamor ini, Mas, ada bintangnya katanya gitu. Bintang apaan saya gitu? Iya Mas Tony, di bagian sor-soran ada bintangnya. Saya ditunjukkan, ternyata ini sobat. Nah, ini dia membentuk kayak bintang gitu ya. Nah, kayak bintang seperti ini. Nah, gitu. Wah, Mas Tony jeli katanya gitu. Loh, saya nggak tahu beneran, Mbah, untuk dekernya apakah ada bintangnya. Karena apa, yang saya waktu itu memutuskan untuk menanyakan ini karena satu, dari bilahnya ini masih sangat bagus, bisa dikatakan utuh gitulah. Lalu untuk di pamornya, dia kayaknya pamornya juga ngebior kalau nanti pamornya penuh. Dan juga di sini ini telogo mambeng, ada pamor telogo mambeng. Dan di sini saya juga sangat suka adalah tikel alisnya ini nerjang gandhi. Saya tidak tahu kalau ada pamor kayak kata beliaunya itu adalah bintang. Kalau di dalam Tosan Aji, pamor bintang itu kan pamor Rojo Sulaiman seperti itu. Karena kapan hari itu beliau punya pamor dengan keris dengan pamor Rojo Sulaiman. Waktu itu saya kalah cepat, jadi saya tidak berhasil untuk memaharinya. Kita akan melihat sobat, saya akan membalik kameranya biar kalian juga panjenengan juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya, dan nanti kita akan membaca bersama-sama tentang keterangan tungkaan. Oke sobat BMC semuanya, yuk kita akan melihatnya bersama-sama. Nah, seperti biasanya sebelum saya ajak panjenengan untuk melihat lebih detail tentang bilahnya, saya ajak panjenengan untuk melihat dari warangkanya. Nah, kalau panjenengan lihat di sini sobat, ini kayaknya warangkanya nginden ini. Nah, seperti ini. Dan untuk diserat kayunya ini melintang seperti ini sobat. Dan ini pun juga iras. Nah, itu saya kapan hari itu, wah ini juga bagus ini. Nah, untungnya waktu itu saya juga untuk uangnya itu, uang maharnya saya juga membawa agak lebih gitu, jadi bisa memahari dari pusaka ini sobat. Nah, ini pun juga warangka dan juga kerisnya ini pas banget ini. Nah, oke, kita akan melihat dari pusakanya lebih detail. Nah, ini sobat, ini yang dikatakan dari pemiliknya. Nah, ada pamor tibannya Mas Tony kayak bintang. Nah, ini di sini sobat. Nah, kalau panjenengan lihat di sini, ini ada kayak gambar bintangnya. Nah, tapi waktu itu saya melihatnya adalah, saya sukanya ada di tikel alisnya ini. Tikel alisnya ini dia nerjang gandhi sobat. Nah, seperti ini. Lalu juga ini untuk di bagian pejetannya atau belumbangannya ini ada pamor telogo mambengnya. Nah, seperti ini. Ini saya sangat-sangat suka. Dan juga di bagian ini belakang dari gonjonya ini ada tungkaannya ini sobat. Nah, agak timbul sedikit, inilah yang dinamakan tungkaan sobat. Nanti kita akan melihat di buku pamor tentang keterangan tungkaan. Tapi sebelum itu saya ajak panjenengan untuk melihat dulu ini pusakanya nih. Kalau untuk saya ini masuk di pamor pedaringan kebak ini sobat. Ini nanti akan saya serviskan warangkanya bersama dengan keris jalak nguri, dan juga saya akan mewaranginya untuk dibilahnya. Semuanya bukan saya ya sobat untuk mengerjakannya. Saya punya tukang sendiri-sendiri, ada tukang warang saya sendiri, dan juga ada tukang servis warangka saya sendiri. Kapan hari itu saya ada yang, Mas Tony saya mau mewarangi. Wah, saya bukan bukan tukang warang. Karena ada yang, Mas Tony kalau mewarang itu pakai apa sih katanya gitu. Nah, padahal saya kan
belum pernah mewarangi sobat. Semuanya saya serahkan kepada tukang warang saya. Jadi saya punya tukang warang khusus dan juga tukang servis warang ke saya pun juga khusus. Coba kita akan melihatnya di keterangan buku pamor sobat tentang keterangan tungkaan. Nah, ini. Nah, di sini ada keterangan tentang tungkaan. Bentuk batas ujung belakang antara bagian gonjo dan bagian wilah. Nah, bentuk belakang antara bagian gonjo, nah, gonjonya ini, dan bagian wilah. Jika bentuk batas itu merupakan garis lengkung, nah melengkung seperti ini disebut tungkaan. Umumnya ada di keris nem-neman. Nah, keris nem-neman atau keris nom-noman itu adalah, di dalam pengetahuan saya, itu adalah keris-keris era PBHB sobat. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kalau untuk ini mungkin mungkin ini estimasi bisa masuk di tangguh HB mungkin ini ya. Nah, ini HB. Kalau untuk yang keris jalak ngurinya masuk di PB. Nah, kalau ada yang berpendapat lain sobat, saya persilahkan. Karena apa? Sekali lagi, di sini kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama-sama. Dan jika ingin menambahkan keterangan tentang ini tadi, review saya, silakan panjenengan tulis di kolom komentar. Nah, mungkin seperti itu sobat review kita untuk hari ini. Kita akan melanjutkan lagi, kita akan bertemu lagi nanti di review berikutnya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari 3 buah pusaka. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada panjenengan semuanya, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk belajar, kita bersama-sama untuk mengenali, kita bersama-sama untuk merawat dan mencintai, sekaligus nanti melestarikan tosan aji Nusantara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.